Selamat sore. Kali ini perkenalkan, kami dari tim Bison akan menjelaskan mengenai framework yang ada di dalam CRM. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke tema pembahasan kali ini, yaitu mengenai framework CRM. Di sini strategi framework untuk CRM itu dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama itu strategi development process, kedua value creation, ketiga multi-channel integration process, keempat proses assessment process, dan yang terakhir, yang kelima, itu mengenai information management process. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan mengulas mengenai salah satu framework yang ada di dalam CRM, yaitu mengenai information management process. Information management process adalah proses perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi layanan atau suatu strategi bisnis. Proses manajemen information dapat berguna dianggap sebagai mesin yang menggerakkan kegiatan CRM. Ini terdiri dari beberapa elemen yang perlu bekerja sama. Informasi harus digunakan untuk bahan, merumuskan dan memfasilitasi tindakan CRM strategis dan taktis. Di dalam information management process terdapat rule yang digunakan, yaitu dibagi menjadi 3: information, IT, dan information management. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rule yang akan digunakan di dalam information management process. Yang pertama adalah information, yang dimana CRM didasarkan pada premis bahwa hubungan dengan pelanggan dapat ditempa dan berhasil keuntungan bersama dari orang-orang yang dihubungkan atau semua pihak yang terkait. Akan tetapi jauh lebih penting adalah diinformasikan dan membuat keputusan untuk suatu permasalahan yang terkait. Kedua, IT, yaitu penting untuk menjaga aspek teknologi CRM dalam perspektif yang benar, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri, serta TI atau IT telah menjadi fitur penting dari mengelola hubungan pelanggan. Ketiga, proses manajemen information management, yaitu tentang mencapai keseimbangan diterima antara operasi cerdas dan beroperasi idealis, mempertimbangkan skenario yang akan diwujudkan. Untuk pembahasan secara umum mengenai information management process cukup sekian. Baiklah penjelasan yang telah disampaikan oleh tim Bison. Sampai ketemu di sesi penjelasan berikutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Bison akan menjelaskan mengenai framework yang ada di dalam CRM menurut TAIMU. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai data repository. Peran dari data repository adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengintegrasikan informasi pelanggan, dan dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan pelanggan secara efektif. Kami menggunakan data repository jangka ini untuk mengacu kepada semua database organisasi, data mart, dan gudang data gabungan. Repository data untuk sebuah organisasi besar berurusan dengan banyak pelanggan biasanya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu database dan data warehouse. Ada 2 bentuk dari data warehouse, yaitu gudang data konvensional dan menyimpan data operasional. Database adalah perangkat lunak yang ada di dalam komputer untuk menyimpan data yang dikumpulkan dari sumber seperti call center, jasa penjualan, pelanggan, dan survei pasar, electronic point of sale atau EPOS, dan sebagainya. Setiap database taktis biasanya beroperasi secara terpisah dan dibangun untuk menyimpan hal yang relevan dengan petugas pengguna utamanya.
Data warehouse adalah kumpulan terkait database yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Data warehouse adalah sebuah penyimpanan data yang berisi satu set lengkap dan konsisten data tentang pelanggan dan bisnis kegiatan organisasi. Operasional Data Store atau ODS adalah bentuk khusus dari data warehouse, jauh lebih kecil dari data warehouse konvensional. Hanya menyimpan informasi yang diperlukan untuk memberikan identitas tunggal untuk semua pelanggan. Terlepas dari beberapa banyak identitas yang mereka miliki di sistem back office yang berbeda. Secara teknis, ODS terstruktur untuk kinerja transaksional. Ini digunakan terutama oleh sistem front office dan proses untuk memberikan pandangan tunggal pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua komponen yang terdapat di Information Management Process. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai analisis tool. Analisis tool di sini adalah penggunaan yang efektif dari data warehouse atau unsur-unsur lain dari penyimpanan data yang ditemukan di data paket atau paket aplikasi software tertentu. Lalu dalam analisis tool itu terdapat data mining yang merupakan metode penemuan diterapkannya suatu koleksi data yang besar yang bekerja dengan mengelompokkan suatu data ke dalam berbagai database yang berbeda dan bahkan saling bertentangan serta kemudian mencari asosiasi tersebut. Hal ini terutama bentuk statistik analisis, tetapi juga dapat mencakup kecerdasan buatan suatu data. Data mining dapat digunakan untuk mengungkapkan pola yang berarti tentang kebiasaan pembelian pelanggan, gaya hidup, demografis, dan sebagainya. Dan dinyatakan akan tetap indikasi tersembunyi dan dengan demikian memberikan bagaimana hubungan pelanggan dapat ditingkatkan. Paket aplikasi perangkat lunak yang lebih spesifik termasuk alat-alat analisis yang berfokus pada tugas-tugas seperti analisis manajemen, penilaian kredit, dan profil pelanggan. Tugas tertentu dalam suatu paket perangkat lunak ini menggabungkan beberapa fungsi umum data mining dengan dukungan untuk tugas yang tidak akan ditemukan di software atau data mining standar. Sementara teknologi data mining yang sangat kuat dan dapat menyebabkan beberapa wawasan yang mendalam ke dalam perilaku seorang pelanggan. Beberapa mereka secara historis sulit untuk menggunakan dan memerlukan cukup pengalaman menjadi sebuah manfaat yang nyata. Namun, kelemahan ini mulai menghilang sebagai alat analisis yang dimasukkan ke tugas tertentu atau paket yang membuat mereka lebih mudah untuk menggunakannya atau merealisasikannya. Lalu yang kedua, ada IT system. Yang dimana IT system ini mengacu pada perangkat keras komputer dan perangkat lunak suatu komputer yang terkait dan middleware yang digunakan dalam suatu organisasi. Hardware di sini sendiri terdiri dari potongan-potongan peralatan fisik seperti PC, laptop, basis server, web server, komputer mainframe, papan kunci, dan perihal-perihal lainnya yang mendukung dalam penggunaan di suatu organisasi. Malware di sini juga dapat diartikan sebagai suatu program yang berfungsi sebagai perangkat antara klien yang meminta informasi dan server program penyedia
permintaan data, di mana klien dan server beroperasi pada suatu platform komputasi yang berbeda. Untuk membuat CRM yang efektif, sistem IT harus mampu memberikan informasi yang diperlukan pada pelanggan, baik sekarang, di masa depan, dan untuk mencapai berbagai tugas administratif lainnya seperti penagihan, pengelolaan, distribusi, stok pemesanan, dan lain-lain. Tugas ini merupakan suatu ketergantungan yang sangat besar dan kebutuhan teknologi. Karena jumlah pelanggan dan transaksi nasabah terus meningkat, kapasitas suatu organisasi untuk skala sistem atau program yang sudah ada untuk migrasi ke sistem yang lebih besar tanpa mengganggu operasi bisnis menjadi kritis. Demikian pula integrasi data dari sistem yang sangat kontras seperti database terstruktur dan kaya jaringan multimedia. Biasanya sistem IT organisasi dikembangkan atas periode waktu dan dalam menanggapi kebutuhan departemen tertentu. Jadi berbeda dan sering tidak sesuai sistem komputasi baik hardware maupun software yang digunakan di berbagai bagian dari bisnis. Sementara sistem IT baru cenderung berbasis di sekitar terbuka suatu teknis yang standar. Masalah kompatibilitas mengurangi sistem warisan lama bisa sangat sulit untuk mengintegrasikan dalam beberapa kasus. Menggantikan warisan hardware dan aplikasi mungkin menjadi pilihan yang lebih menarik, di mana sistem IT yang terpisah yang timbul hardware dan sistem integrasi perangkat lunak harus dilakukan sebelum database dapat terhubung ke warehouse dan akses pengguna dapat disediakan di seluruh perusahaan. Integrasi sistem IT yang berbeda ke dalam arsitektur holistik merupakan langkah yang besar, membutuhkan investasi yang besar pula. Oleh karena itu, penting bahwa proposal untuk integrasi sistem tegas berdasarkan strategi yang kuat suatu CRM yang telah diperhitungkan oleh infrastruktur IT. Dan kajian strategis menyeluruh sistem IT. Setuju arsitektur IT harus dirancang untuk mengintegrasikan atau mengganti IT yang ada sistem dan memberikan fleksibilitas untuk perubahan masa depan dan ekspansi tantangan konstan ketika merencanakan arsitektur IT. Pencocokan hardware dengan tuntutan seorang penggunanya atau user tersebut. Ada berbagai pilihan tersedia, termasuk client server, server berbasis host, sistem, dan solusi internet atau intranet. Opsi ini sangat dikombinasikan untuk membentuk jaringan IT yang memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda. Oke, demikian pembahasan mengenai 3 komponen yang telah dibahas. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.